Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Munawar selaku dosen pengampu mata kuliah elektronika kedokteran dan kepada teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu grup G yang beranggotakan saya sendiri, Rina Ayu Saraswati, kemudian teman saya Hana Fitria Ramadhani, dan Muhammad Noval Khairuzaki, akan mempresentasikan hasil diskusi dari paper yang berkaitan dengan sistem endokrin. Sebelum kita masuk ke inti dari paper yang telah kita diskusikan, pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar dari sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini adalah suatu sistem yang melibatkan hormon dalam melaksanakan tugasnya. Sistem endokrin itu sering juga disebut dengan sistem hormon. Sistem endokrin berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan, homeostatis, dan reproduksi. Endokrin merupakan istilah, yaitu endo, dalam, dan krin mensekresikan. Dapat disimpulkan bahwa kelenjar mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Nah, untuk fungsi dari kelenjar endokrin sendiri, yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah yang diperlukan oleh jaringan tertentu, kemudian mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, dan merangsang pertumbuhan jaringan, kemudian mengatur metabolisme. Kemudian berikutnya kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus itu merupakan jenis dari sistem endokrin. Nah, nanti tuh bakalan sistem endokrin tuh terbagi dalam beberapa jenis. Nah, salah satunya ini yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Dapat dilihat pada gambar, hipotalamus itu kelenjar yang terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisi. Nah, hipotalamus ini yaitu pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Untuk ukuran hipotalamus sendiri itu sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Untuk jenis sistem endokrin yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini merupakan penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Jadi, kelenjar hipofisis ini merupakan tonjolan dari kelenjar hipotalamus tadi. Kelenjar hipofisis ini disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kemudian, kelenjar hipofisis ini terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yaitu ada kelenjar tiroid.
Nah, kelenjar tiroid ini adalah kelenjar utama yang dipengaruhi oleh hipofisis posterior adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH. Nah, untuk hipofisis anterior sendiri, itu menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvoseluler di otak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Korizaki. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis anterior. Yang pertama ada hormon adrenokortikotropik yang berfungsi untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Lalu yang kedua ada follicle-stimulating hormone atau FSH yang berfungsi untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Lalu yang ketiga ada thyroid stimulating hormone atau TSH, yaitu untuk merangsang kelenjar tiroid. Lalu ada hormon releasing hormone atau GHRH untuk melepaskan hormon. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Lalu ada prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran pada anak wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal hipotalamus hipofisial. Yang terakhir ada luteinizing hormone atau LH yang berfungsi untuk merangsang ovarium atau testis. Lanjut. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ada kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan, depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjangnya 4 cm, dan lebarnya 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah zodium oksigen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan zodium dalam makanan dan air minum. Untuk hormon yang dihasilkan, yang pertama ada hormon tiroksin yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan juga diferensiasi jaringan tubuh. Lalu yang kedua ada kalsitorlin untuk mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Lalu yang terakhir triiodopionin yang berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Lanjut. Lalu ada kelenjar paratiroid.
Kelenjar paratiroid terletak di atas laput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid. 2 sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg berat keseluruhan, lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon paratormon atau PTH. Peran dalam pengaturan pemakaian ion kalsium atau Ca2+ dan fosfat atau PO43+ pada jaringan. Berperan dalam mengendalikan kadar kalsium di dalam darah. Lanjut. Nah, selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel eksternal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Untuk hormon yang dihasilkan, korteks adrenal menghasilkan hormon mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. Lalu ada glukokotikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju, kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah napas. Lanjut. Lalu ada kelenjar paratiroid. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrae lumbai 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lian. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval terbesar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan perwarnaan. Setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Untuk hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin, merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berkaitan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu kelenjar pinealis. Dapat dilihat di layar merupakan gambar dari kelenjar pinealis. Kelenjar pinealis atau juga disebut sebagai mata ketiga merupakan suatu kelenjar endokrin pada otak vertebrata yang menghasilkan serotonin turunan dari melatonin, suatu hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur dan fungsi musiman. Untuk kelenjar pinealis sendiri terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Untuk fungsi dari kelenjar pineal untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirim sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin yang berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel 3 ke glandula hipofisa anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Dapat dilihat di layar merupakan gambaran dari kelenjar timus. Kelenjar timus sendiri berada di dalam rongga mediastinum, di belakang osterenum, di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Untuk kelenjar timus sendiri dan ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram. Dan setelah dewasa, kelenjar timus mengerut. Nah, untuk kelenjar timus sendiri itu merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Dan jadinya kelenjar timus ini sangat penting dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu kelenjar kelamin. Untuk kelenjar kelamin sendiri dapat dilihat di layar, terdapat dua, yaitu kelenjar kelamin pada wanita dan kelenjar kelamin pada pria. Untuk kelenjar kelamin pada wanita, yang pertama itu ada ovarium. Hormon yang dihasilkan yang pertama itu hormon estrogen. Estrogen ini dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk membentukkan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Lalu yang kedua yaitu hormon progesteron. Untuk hormon progesteron sendiri ini diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Lalu yang ketiga ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Yang pertama itu GnRA, merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Dan yang kedua yaitu GnRH. Nah, nantinya GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone. Yang keempat yaitu FSH dan LH.
Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum. Kemudian folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Selanjutnya hormon-hormon yang berada di kelamin pria. Yang pertama yaitu hormon testikular. Di hormon testikular sendiri itu terdapat 4. Yang pertama yaitu testosteron. Untuk testosteron sendiri berfungsi untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Lalu yang kedua, androstenedion. Untuk androstenedion sendiri sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Yang ketiga yaitu dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia dari laki-laki. Dan yang terakhir yaitu inhibin dan prote. Untuk inhibin dan prote sendiri fungsinya untuk mengikat androgen. Inhibin dan prote dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi dari FSH. Lalu yang kedua ada hormon hipofisis. Di hormon hipofisis sendiri itu terdapat 2, yaitu FSH dan LH. FSH atau follicle stimulating hormone memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Lalu yang kedua yaitu LH atau luteinizing hormone atau ICSH, interstitial cell stimulating hormone, yang memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitila di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Dan yang terakhir yaitu hormon hipotalamus. Di hormon hipotalamus terdapat GnRH. GnRH sendiri yaitu gonadotropin releasing hormone yang berfungsi merangsang kelenjar hipofisis, mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Selanjutnya saya berikan ke Rina. Oke, baik. Mungkin langsung saja pemutaran video. Yang pertama yaitu alat cek gula darah atau sensor glukosa. Bisa menggantikan tes gula dari klinik atau di rumah sakit ya. Kenapa kita harus cek gula darah? Cek gula darah memberikan informasi untuk manajemen diabetes. Untuk mengidentifikasi kadar dapat dilihat di layar merupakan alat cek gula darah. Kadar gula darah yang normal berapa tau? Pada kadar gula darah normal pada orang dewasa sehat. Sistem endokrin, gangguan yang paling umum yaitu diabetes mellitus yang terjadi apabila pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Kelenjar endokrin mengatur kadar gula dalam darah adalah dengan mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Kelenjar pankreas dipengaruhi oleh hipofisis menghasilkan hormon insulin. Insulin berperan dalam mengatur kadar gula dalam darah. Insulin mengubah kelebihan gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Jadi di teknologi alat cek gula darah ini dapat dilihat di layar. Untuk penggunaan dari alat cek gula darah sendiri.
Baik, selanjutnya yaitu telemedicine. Nah, apa sih telemedicine itu? Telemedicine itu merupakan penggunaan teknologi telekomunikasi supaya pasien dapat mengakses layanan perawatan kesehatan sesuai yang dibutuhkan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Melalui telemedicine, Anda dapat berkomunikasi dengan dokter umum dan dokter spesialis secara virtual dan hanya membutuhkan ponsel atau gadget lain yang terhubung koneksi internet untuk mendapatkan perawatan medis melalui telemedicine. Contoh yang terkini yaitu Halodoc. Telemedicine ini juga sangat berfungsi ya untuk para pemilik diabetes mellitus karena di sini bisa melakukan pengobatan melalui jarak jauh jika terjadi hal-hal yang terdesak atau semisal dari jauh tidak dapat menggunakan dari alat sebelumnya yaitu alat cek gula darah, bisa mengakses ke teknologi seperti Halodoc atau telemedicine. Mungkin selanjutnya yaitu radioterapi. Baik, mungkin bisa dilihat di layar. Pada video tersebut terdapat video dari radioterapi. Nah, di sini dilakukan dengan MRI. Nah, untuk MRI sendiri adalah pemeriksaan yang optimal, walaupun CT scan sebenarnya lebih spesifik dalam deteksi klasifikasi. Jadi di sini dilihat biasanya menggunakan MRI. Nah, kalau untuk CT scan biasanya itu dilakukan pada yang mudah dijangkau seperti sistem pernafasan. Pada pemeriksa MRI, GCT umumnya tampak berupa massa padat yang relatif isointen atau hyperinten dibandingkan korteks cerebri dan menyala prominent setelah pemberian kontras. Jadi di sini dapat dilihat kalau semisal di sistem endokrin, radioterapi sendiri dapat membantu gangguan sistem endokrin pada kelenjar pineal, yaitu tumor pineal. Tumor regiopineal bertanggung jawab pada lebih kurang 0,5% dari semua tumor Ya, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kesalahan yang tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.